Oke, baik saudara. Kita akan masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis. Ya, silakan Anda buka ya materi yang sudah saya buat di dalam PowerPoint ini, saudara. Ya, mudah-mudahan cukup jelas Anda lihat. Ya, kalau misalkan makanya saya minta Anda untuk melakukan proses download terlebih dahulu, itu adalah untuk mengantisipasi kalau tampilan di monitor Anda, apakah Anda menggunakan HP atau menggunakan laptop, ini kurang jelas, ya. Tujuan di dalam mempelajari bab 1, ya, ini saya ambil dari bukunya Pak Kris Miyaji, Akuntansi Manajemen dan Lingkungannya, adalah satu, bahwa setelah Anda mempelajari chapter 1 atau bab 1 ini, Anda dapat menjelaskan kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Jadi apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan ya terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajemen. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa membedakan ya perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perubahan lingkungan bisnis ya yang mencakup just in time ya. Ini mungkin istilah ini pernah Anda dapat di mata kuliah SIA ya. Di SIA ini sudah pernah dijelaskan just in time. Tapi saya nggak tahu penjelasannya sangat detail atau tidak, tapi memang ada sebenarnya di mata kuliah SIA. Kemudian ada TQM, yaitu Total Quality Management, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Re-engineering, kemudian Automation, dan Theory of Constraints. Kita akan bahas nanti saudara satu persatu. Kemudian berikutnya adalah Anda bisa atau mampu menjelaskan pengaruh kompetisi global terhadap bisnis dan akuntansi manajemen. Apa saja yang nanti Anda bisa pahami, karena kompetisi global saat ini sangat terbuka sekali, saudara, dan perubahannya sangat cepat. Ya, hari ini Anda merasa perusahaan Anda mengalami laba yang besar, apakah ini bisa Anda manfaatkan untuk besok? Ya, kita nggak tahu bagaimana perubahannya besok. Ya, seperti contoh aja lah, saudara. Awal-awal pandemi orang nggak akan menyangka bahwa keadaannya akan seperti ini. Orang hanya berpikir bahwa paling ini hanya sakit biasa, kemudian efeknya tidak seperti yang kita alami sekarang. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan lain sebagainya. Padahal mereka sebelum-sebelumnya itu mengalami laba ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menguraikan peranan akuntan manajemen dalam organisasi. Sebenarnya apa toh peranan akuntan manajemen ini, saudara? Apakah hanya sekedar ya untuk cocok-cocokan bahwa di dalam organisasi tersebut ada akuntan manajemen, atau hanya sekedar untuk ya gaya-gayaan? Kalau di sana ada akuntan manajemen, kok kita nggak punya? Demikian, saudara. Ya, nanti kita akan membahas. Apakah hanya sekedar itu? Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita gali. Ya, sebenarnya akuntan manajemen itu perannya apa di dalam sebuah organisasi? Nah, di dalam akuntansi manajemen, khususnya sistem akuntansi manajemen, ini memiliki 3 tujuan. Ini kalau kita bicara secara awal, saudara. Kita bicara secara awal. Akuntansi manajemen, ya, itu kalau misalkan dilakukan secara baik, ini digunakan untuk mencapai tujuan apa saja. Tujuan yang pertama adalah menghasilkan informasi. Kata yang paling tepat adalah memberikan informasi bagi penentuan apa, saudara? Tidak hanya sekedar cost dari produk atau jasa, ya, karena ini menurut saya levelnya, skopnya sangat kecil. Ini sudah kita pelajari di akuntansi biaya. Dan tujuan manajemen lainnya. Oh, berarti di dalam sistem akuntansi manajemen tersebut itu nanti akan memberikan informasi yang dihasilkan, ya, terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, ini saudara, ini poin pentingnya. Jadi menghasilkan informasi bagi penentuan jasa, produk, ya khususnya cost jasa dan produk, serta tujuan manajemen lainnya. Apa saja Pak tujuan manajemen lainnya? Misalkan
manajemen akan melakukan investasi. Manajemen akan melakukan misalkan apa saudara? Ya kalau namanya investasi itu membangun gedung pun juga akan melakukan suatu investasi atau ingin meluncurkan produk baru misalkan. Nah, bagaimana ini? Kita harus mendapatkan informasi dari siapa? Apakah hanya sekedar dari akuntansi keuangan saja? Ya. Nah, ternyata saudara ada satu pihak yang disebut dengan akuntansi manajemen atau akuntan manajemen yang ini informasi yang dihasilkan oleh bagian tersebut atau pihak tersebut ini berguna untuk manajemen, ya, terkait dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh manajer yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Yang kedua adalah ya menghasilkan informasi untuk perencanaan, planning. Jadi kalau nanti kita mau bicara mengenai perencanaan, harusnya Anda sudah punya terbayang. Oh, kalau tahap di dalam perencanaan ini biasanya lebih kepada penyusunan anggaran atau yang disebut dengan budgeting. Semester kemarin Anda sudah mendapatkan itu di mata kuliah mata kuliah praktikum penganggaran, yaitu kasus yang terjadi di CV Rahayu. Mulai dari perencanaan penjualan, perencanaan pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, biaya overhead, pendapatan kas, dan pengeluaran kasnya. Ini sudah Anda pelajari. Jadi tahapan ini, planning. Dan mohon diperhatikan juga, kalau kita bicara di dalam organisasi khususnya, yang nanti menjadi tugas dari akuntansi manajemen, planning atau perencanaan itu bukan hanya sekedar bicara mengenai rupiahnya saja, tapi banyak hal. Ya, banyak hal. Ya, karena berhubungan dengan apa nantinya, saudara? Berhubungan dengan bagaimana manajer tersebut akan mengorganisasi perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya bagaimana mengarahkan, directing, serta memotivasi. Karena kalau seorang manajer tidak bisa mendirecting dan tidak bisa memotivating, ya bukan seorang manajer. Pimpinan itu harus punya jiwa mengarahkan dan memotivasi. Sama lah misalkan Anda menganggap saya adalah Pak Pardi dosen saya. Harusnya Pak Pardi bisa mengarahkan dan bisa memotivasi kami. Dalam hal apa? Kuliahnya harus tepat waktu, pelajari materi dengan sebenar-benarnya, siapkan materi yang sudah diberikan oleh dosen. Ini kan sebenarnya salah satu bentuk, ya. Nah, demikian sudah. Maka saya kadang-kadang kalau di kelas mengatakan bahwa saya adalah seorang manajer. Anggaplah kelas kita ini adalah sebuah perusahaan. Saya berposisi sebagai manajer yang sifatnya adalah saya mengorganisasi kelas saya supaya berjalan dengan lancar. Ya, tidak ada orang keluar masuk kelas dengan seenaknya. Ini sebagai salah satu contoh. Kemudian saya juga mengarahkan Anda untuk misalkan mengerjakan soal, memotivasi bagi Anda yang misalkan ujian MIT-nya tidak sesuai dengan harapan Anda, saya motivasi. Masih ada ujian akhir, masih ada tugas yang memang ini bisa Anda maksimalkan, masih ada kuis dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya menjadi apa, saudara? Menjadi nilai bagi Anda. Kalau kepepetnya nanti misalkan, Pak, sudah mengerjakan, ternyata nilainya juga tetap nggak maksimal. Paling saya hanya motivasi begini, tenang saja, masih ada semester remedi, atau masih ada semester masa yang akan datang, kan begitu, saudara. Itu adalah jurus terakhir lah. Ya, tapi harapannya tidak seperti itu. Artinya Anda cukup sekali ngambil, Anda sudah selesai. Ya, artinya Anda lulus. Dan yang ketiga adalah controlling. Ya, atau yang keempat ini adalah controlling, maaf, bukan yang ketiga adalah controlling, yaitu adalah pengendalian. Ingat bahwa seorang manajer itu harus mempunyai jiwa mengendalikan juga, karena di dalam sistem ini kalau tidak ada pengendalinya, sistem tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga di dalam sistem akuntansi manajemen apa? Yaitu menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan atau decision making. Jadi informasi yang dihasilkan di dalam akuntansi manajemen tadi mempunyai tujuan menghasilkan cost jasa produk atau produk, menghasilkan informasi untuk planning, organizing, directing, motivating, and controlling, dan yang ketiga adalah informasi untuk decision making. Jadi lebih luas.
Kalau di poin pertama ini hanya bagiannya akuntansi biaya yang Anda pelajari kemarin. Sekarang Anda lebih luas lagi. Anda nanti akan belajar ini. Bagaimana toh kalau kita mau merencanakan, kemudian mengorganizing, kemudian mendirecting, motivating, and controlling. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana informasi ini Anda sampaikan kepada manajer. Pak, sebaiknya kita beli saja daripada produksi. Atau sebaliknya, Pak, sebaiknya kita produksi saja daripada kita beli. Kenapa? Ada alasan-alasan yang Anda sampaikan. Nah, ini akan kita pelajari nanti, saudara. Bisa ya? Pahami ya, saudara ya? Jadi, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa akuntansi manajemen itu menurut saya lebih cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kalau kita bicara mengenai akuntansi biaya. Karena akuntansi biaya itu lebih kepada ya tadi hanya sekedar penentuan kos produksi saja. Ya kita hanya lebih banyak dan Anda saya yakin sudah pelajari itu sudah dan paham. Ya. Baik. Nah, kemudian saudara, sistem informasi akuntansi manajemen, kalau Anda perhatikan, ya, Anda perhatikan satu kata bahwa akuntansi manajemen menghasilkan informasi. Ingat, menghasilkan informasi yang nanti akan dipakai oleh siapa? Para pengguna, user. User ini siapa, saudara? Banyak pihak-pihak yang terkait. Karyawan suatu perusahaan adalah user. Pegawai, user, bisa dikatakan. Manajemen atau manajer itu juga bisa dikatakan sebagai user. Bukan hanya sekedar kalau kita bicara external user. Siapa external user? Investor, bank, ya, kemudian governance atau pemerintahan. Tidak hanya seperti itu saja, saudara. Tapi di sini nanti adalah orang-orang yang terkait. Nah, kalau Anda perhatikan, input terdiri dari apa? Dari transaksi yang terjadi atau kejadian-kejadian ekonomi. Perusahaan membeli, perusahaan menjual, perusahaan meminjam, perusahaan menyewakan. Nah, ini adalah transaksi ekonomi. Karena bisa diukur dengan satuan rupiah atau satuan mata uang tertentu. Kemudian dari transaksi tersebut akan diinput ke dalam apa, saudara? Akan masuk ke dalam suatu proses. Ya, prosesnya seperti apa, saudara? Mulai dari mengumpulkan data, melakukan pengukuran, menyimpan, kemudian menganalisis kejadian-kejadian tersebut, dilaporkan, kemudian informasi yang dilaporkan tersebut maka akan dikelola oleh siapa? Oleh manajemen atau pihak-pihak yang membutuhkan tersebut. Untuk menghasilkan apa? Yang disebut dengan output. Apa itu output? Yaitu adalah berbagai laporan-laporan yang dihasilkan. Misalkan laporan khusus kos produksi, laporan kos pelanggan, laporan yang berhubungan dengan anggaran, laporan kinerja, dan laporan komunikasi personal. Ya, jadi ini ya output yang dihasilkan di dalam akuntansi manajemen. Nah, kita akan bahas prosesnya ini, saudara. Ada berbagai macam hal yang harus Anda pahami di dalam sebuah proses, khususnya yang berhubungan dengan akuntansi manajemen, sehingga nanti akan menghasilkan informasi yang dapat dipakai oleh para pengguna. Ya, tadi saya katakan penggunanya siapa? Karyawan. Kok Bapak mengatakan karyawan? Iya, karyawan itu butuh informasi, saudara. Karyawan di dalam sebuah perusahaan itu jangan kita tidak berikan informasi. Karena karyawan akan semangat bekerja kalau mereka mendapat informasi yang baik. Sebagai contoh, ya, hari ini atau tahun ini perusahaan laba. Wah, dia akan semangat. Kenapa? Dia berharap bahwa tahun depan pasti akan ada kenaikan gaji. Kan demikian, saudara. Maka kalau memang ini sampai terjadi, maka karyawan akan selalu berpikir gini, kalau saya bekerjanya optimal, saya bekerjanya baik, kinerja saya baik, maka pastinya perusahaan akan mendapatkan keuntungannya semakin besar, maka kesejahteraan saya pun akan terjaga. Nah, informasi ini apa? Informasi yang dia dapat, ya, yang dari laporan keuangan misalkan. Siapa lagi? Misalkan saudara, bagian produksi. Bagian produksi harus mendapatkan informasi minimal apa? Persediaannya. Persediaan supaya pada saat bagian produksi akan melakukan produksi barang dagangan misalkan, dia akan menciptakan barang, maka dia tahu, oh, bahan baku yang ada ini cukup untuk saya produksi saya buat menjadi
barang yang bisa kita jual, kan demikian saudara. Kalau tidak, ya kita nggak akan bisa menjalankan produksi. Atau misalkan sudah prosesnya berjalan, tiba-tiba barangnya tidak, bahan bakunya kurang, bahkan menghambat. Nah ini kan seringkali hal-hal seperti ini terjadi. Kenapa? Karena bisa saja komunikasi atau informasi yang disampaikan ini tidak detail. Maka bagian-bagian terkait pun juga kita anggap sebagai para pemakai. Baik. Kita akan bicara mengenai proses, saya katakan proses manajemen. Proses manajemen didefinisikan oleh aktivitas, apa saja aktivitasnya, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Jadi nanti kita akan melakukan perencanaan. Ya, dalam sebuah organisasi itu pasti ya gambarannya yang paling mudah adalah kalau Anda kemarin ikut mata kuliah praktikum penganggaran. Ya. Itu sudah sangat jelas sekali Saudara. Karena apa yang kita lakukan dalam satu semester itu masuk ke dalam ranahnya planning, perencanaan. Kita merencanakan target penjualan di tahun depan, dan angka-angka yang kemarin kita kerjakan itu relatif belum terrealisasi, karena itu baru rencana. Bisa saja nanti lebih, bisa saja kurang, namanya juga rencana. Kemudian dari perencanaan tadi, kita akan juga membahas mengenai directing tadi, pengarahan, ya, mengarahkan, ya. Kemudian nanti dari directing akan masuk ke dalam pengendalian atau controlling, serta yang keempat adalah pembuatan keputusan. Nah, jadi proses manajemen ini nanti masing-masing akan didefinisikan melalui aktivitas-aktivitas. Apa saja aktivitasnya tadi? Nah, ini ada 4. Ya, saya ambil dari bukunya Pak Kris semuanya. Kita akan bahas yang pertama. Perencanaan itu mencakup penentuan tujuan dan identifikasi metode-metode untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya tertuang dalam anggaran atau budgeting. Ya. Jadi, pada saat tahap pertama, yaitu tahap perencanaan, organisasi harus menentukan tujuan. Tahun 2021 misalkan, ya ini karena baru jalan 2 bulan, misalkan kita melakukan perencanaan di tahun 2020 akhir, bulan Desember kita sudah melakukan perencanaan. Kita akan melihat tujuan kita apa? Meningkatkan penjualan. Di mana? Di daerah mana? Kepada siapa penjualan tersebut? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya. Seperti saya misalkan, seperti saya nih, karena kan banyak nih Bunga sudah pernah makan produknya Dapur Mama Titi ya Bunga ya? Iya Bu. Nah, sama teman-temannya. Yang belum Dita ini. Dit, dikirim nggak Dit? Hah? Dikirim nggak? Mau dikirimin nggak Dita? Ya malu-malu sih Dita. Ya, maka kita harus melihat apa target kita ke depan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan penjualan. Maka kita harus berpikir, wah kalau kita mau meningkatkan penjualan, apakah kita akan melakukan pembukaan cabang di tempat lain, ya? Atau kita mencari wilayah yang lebih luas lagi. Misalkan selama ini kita hanya menjual di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Wah kita harus berani lagi. Nah ini adalah rencana-rencana yang kita susun ke dalam budgeting. Nah, walaupun saya mengatakan di dalam budgeting itu tidak melulu tertuang dalam bentuk adalah rupiah atau mata uang tertentu. Karena kalau yang kemarin kita pelajari di budgeting itu sudah tertuang ke dalam saudara, rumusannya, angka rupiahnya sudah jelas. Bulan ini target penjualannya 10.000 unit. Kalau dirupiahkan, kalau harganya adalah 1.000, maka target kita adalah 10 juta misalnya demikian. Ini kalau kita bicara ke dalam ke dalam target yang bisa masuk ke dalam sudah dihitung ke dalam satuan mata uang tertentu. Nah, ini ya perencanaan. Tetapi di dalam anggaran yang sifatnya lebih luas itu juga nanti akan
mengidentifikasi bagaimana cara kita untuk meningkatkan penjualan tersebut. Maka ada metode-metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, kalau kita misalkan mau menghemat biaya, maka caranya bagaimana? Metode apa yang harus kita lakukan? Nah, ini semua tertuang di dalam budgeting. Kemudian yang kedua adalah yaitu pengarahan. Apa yang dimaksud dengan pengarahan atau yang disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya adalah directing? Di dalam tahap kedua yaitu pengarahan, ini adalah mencakup aktivitas manajemen yang dilakukan oleh para manajernya untuk memantau. Jadi di tahap ini adalah kita sudah melakukan pemantauan. Pemantauan terhadap perencanaan yang sudah kita tetapkan. Ingat tadi saya contohkan adalah misalkan kita menargetkan penjualan di wilayah tertentu. Ya, karena selama ini kita hanya menjual di wilayah Jogja dan sekitarnya. Maka kita harus lebih paham lagi. Oh, ternyata kalau kita mau ekspansi ke daerah A misalkan, ini sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Maka harus dipantau bagaimana daya beli, bagaimana pesaing di sana, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya sekedar kita merencanakan, jalankan, kemudian setelah itu nggak kita pantau. Ini kurang tepat. Maka di tahap pengarahan ini, pengarahan kita harus lebih rencana yang kita jalankan tersebut harus kita pantau. Untuk apa, saudara? Untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau saya mencontohkan tadi penjualan di wilayah A, bagaimana para penjualnya, ya, jadi perusahaan kita ya melakukan penjualan di daerah tersebut, kemudian bagaimana tanggapan atau respon daripada para pelanggan kita, khususnya pelanggan-pelanggan baru, karena mereka pasti akan karena kita baru masuk ke dalam suatu wilayah tertentu, mereka belum banyak mengenal. Maka ini harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita biarkan saja. Yang penting kita sudah sesuai dengan rencana. Misalkan kita buka menjual produk kita di wilayah A. Kemudian ya sudah, diamkan saja. Oh, enggak seperti itu. Kalau kita mau melihat apakah rencana kita berhasil atau tidak, maka di tahapan setelah perencanaan ini kita harus betul-betul ada arahan yang kita lakukan. Ya. Ini yang harus Anda perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah masih mengenai pengarahan. Manajer pada tahapan ini harus memiliki kemampuan memotivasi dan mengarahkan karyawan secara efektif. Ya, karena ini adalah tahapan hal-hal yang memang harus dilakukan, maka manajer peranannya sangat penting. Manajer nggak bisa hanya sekedar, oh saya pantau, cukup. Tidak. Tapi di sini harus banyak. Seperti saya, misalkan saya memantau mahasiswa saya yang kelas ini, kelas A22. Saya pantau mereka kesehariannya, khususnya pada saat kuliah berlangsung. Ya, ada yang mematikan mic, ada yang mematikan kamera, tapi tetap saja saya pantau. Saya panggil secara ini, saudara, secara acak. Misalkan saya panggil Noval, kenapa kok videonya dimatikan, misalkan. Noval akan menjawab. Ini salah satu bentuk saya memotivasi Anda. Supaya apa? Supaya Anda betul-betul bisa memahami, bisa mengerti apa yang harus Anda lakukan. Dan juga sebagai bentuk Anda menghargai saya, kan begitu, saudara? Kan ini salah satu bentuk. Misalkan sama juga seperti Mas Givari, saya panggil, Mas Givari, kemana aja kok baru aktif? Padahal tadi udah gabung. Baru selesai mandi, Pak. Baru selesai sholat duha, misalkan. Nah, itu nggak masalah. Yang penting di situ terjadi interaksi. Interaksi saya dengan Anda adalah salah satu bentuk saya memotivasi Anda dan mengarahkan. Nah, begitu juga bagi seorang manajer. Manajer harus memiliki kemampuan. Kalau manajer tidak bisa mengarahkan karyawannya, manajer tidak bisa memotivasi karyawannya, buat apa dia menjadi pemimpin? Kan demikian, saudara. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi, rencana sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan, maka manajer bertugas mengarahkan dan memotivasi. Siapa? Memotivasi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan tersebut.
Kemudian setelah kita motivasi dan kita arahkan, maka tahapan yang ketiga adalah pengendalian. Rencana sudah ditetapkan, sudah dijalankan, sudah kita pantau, kemudian kita sudah mengarahkan kepada karyawan kita, maka tugas dari seorang manajer adalah apa, saudara? Melakukan aktivitas untuk mencari apa, saudara? Jaminan, garansi bahwa apa, saudara? Bahwa rencana yang telah dilaksanakan ya betul-betul dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan dan melakukan pengambilan keputusan atau tindakan yang berhubungan dengan apa, saudara? Berhubungan dengan tadi rencana yang memang dianggap kurang pas, ya, atau memang ternyata selama ini rencana tersebut berjalan tidak efektif, tidak efisien. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus saudara, harus dilakukan di tahapan pengendalian. Jadi manajemen itu harus melakukan apa? Pengendalian. Jangan sampai apa? Jangan sampai nanti ya apa yang sudah kita rencanakan ini tidak berjalan dengan baik. Walaupun nanti misalkan, saudara, pada saat tahap pengendalian ini ada hal-hal yang memang di luar kendali kita menyebabkan ya rencana tersebut tidak berjalan secara mulus, ya, tidak berjalan dengan baik, maka pada saat nanti kita akan membuat keputusan ini kita sampaikan. Ya, mungkin ada kendala-kendalanya, apa kendalanya, ada hambatan-hambatannya. Nah, di dalam pembuatan keputusan ini nanti yang akan kita sampaikan. Supaya nanti pada saat kita akan melakukan perbaikan terhadap rencana yang sudah ditetapkan kemarin, untuk berikutnya menjadi yang lebih baik. Kan demikian, saudara. Kemudian berikutnya, ya, di tahapan pengendalian ini biasanya dicapai melalui penggunaan feedback. Ya, jadi ada umpan balik. Ya, feedback adalah umpan balik. Ya, ada apa namanya? Ada masukan. Kemudian setelah itu bagaimana solusinya? Nah, ini ada. Dari siapa? Dari para pihak-pihak yang memang melaksanakan rencana tersebut. Mereka akan menyampaikan, Pak, ternyata pada saat kita masuk ke dalam wilayah A tersebut, banyak pelanggan-pelanggan di wilayah A itu menginginkan produk kita harganya itu bersaing. Misalkan demikian. Kita masih terlalu tinggi, Pak. Walaupun secara kualitas mereka mengakui rasa. Kemudian apalagi, saudara? Ya oke lah, kualitas secara menyeluruh itu kita lebih unggul. Tapi kalau dari sisi harga itu masih lebih tinggi, mereka akan mencari harga yang lebih murah. Kenapa? Karena daya beli dalam perusahaan wilayah tersebut itu sangat rendah, misalnya demikian. Nah, kita harus berpikir, oh bagaimana caranya? Kenapa kok kita bisa penentuan biaya produksi kita masih tinggi? Nah, ini menjadi apa namanya? Tahapan di dalam pengendalian ini, sehingga laporan yang berisi perbandingan antara anggaran dan realisasi inilah yang biasanya dibuat. Karena di sini akan lebih banyak kepada laporan kinerja. Kinerjanya siapa? Ya, kinerja dari pihak-pihak yang terkait tersebut. Kemudian ini kalau saya lebih definisikan lebih detail, feedback adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi langkah yang diambil untuk menerapkan sebuah rencana. Jadi, karena adanya umpan balik tadi, saudara, maka apa yang akan kita lakukan ke depannya? Nah, ini disebut dengan feedback. Jadi ada informasi. Kemudian kembali ke dalam tahapan terakhir, yaitu pembuatan keputusan. Apa itu pembuatan keputusan? Ya, yaitu tahapan di mana pihak-pihak yang terlibat di dalam perencanaan, manajer yang mempunyai kemampuan mengarahkan, kemampuan memotivasi, kemudian juga pihak-pihak yang terkait termasuk manajer tadi melakukan pengendalian, maka di tahapan terakhir adalah pembuatan keputusan. Di sini akan dipilih mana yang terbaik di antara berbagai pilihan yang ada. Ya tadi misalkan tetap menjual barang yang kita miliki atau produk yang kita miliki di apa, saudara?
di wilayah tertentu tersebut dengan harga yang sudah kita sepakati, karena kita tetap menjaga kualitas, atau kita menurunkan harga sesuai dengan feedback dari pihak-pihak yang terkait. Dari para penjual, mereka berbicara, mewawancarai para pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, mana yang terbaik? Nah, ini akan digodok di dalam proses pembuatan keputusan. Kalau ternyata keputusan ini belum maksimal, maka kita harus mendapatkan informasi-informasi lain. Maka ya kita lakukan hal-hal sebelumnya. Demikian, saudara. Ya, terkait dengan 4 aktivitas yang dilakukan oleh manajemen di dalam melakukan mulai dari melakukan perencanaan sampai dengan pembuatan keputusan. Ya, baik, saudara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Mas Noval mau tanya, Mas Noval? Belum, Pak. Masih Belum? memahami. Sosan, Nabila mau tanya nggak, Nabila? Nggak ada suaranya, membisu. Oke. Ya. Sudah cukup? Mbak Viani? Mbak Viani Putri mau tanya nggak, Mbak Viani? Belum, Pak. Belum. Rolamida mau tanya, Mbak Rolamida? Belum, Pak. Regina, ada yang ditanyakan, Regina? Tidak, Pak. Ini kamu nggak sama Nesa? Enggak. Belum ke Jogja atau masih di Kebumen? Masih di rumah, Pak. Oke, baik. Mas Tangkas, mau tanya nggak, Mas Tangkas? Belum, Pak. Belum. Ini Indahkah? Ini siapa Indahkah? Mbak Indah? Indah, tapi kok fotonya laki-laki nih. Oh, pemain artis Korea ya, Mbak Indah ya? Iya, Pak. Penggemarmu? Penggemarmu. Kamu penggemarnya dia. Salah bicara saya. Mbak Laras, mau tanya Mbak Laras? Laras Sukma? Belum, Pak. Aduh, belum semua nih. Oke deh. Kalau belum ada yang mau tanya, kita lanjut. Ya. Saudara, ini sudah jam berapa, saudara? Maksud saya begini. Coba Anda buka portal, Anda coba masuk ke ini, saudara. Dicoba untuk yang OPA. Anda scan QR code-nya yang ada di linknya yang ada di portal. Bisa nggak, saudara? Nanti Anda sampaikan setelah selesai kuliah saja. Oh, Pak, ternyata bisa. Oh, Pak, masih error dan lain sebagainya. Nanti Anda sampaikan. Kalau perlu nanti kita diskusikan di grup. Supaya nanti menjadi bahan masukan, saya sampaikan kepada pimpinan. Itu ya, saudara ya. Oke, baik. Scan-nya pakai apa, Pak? Pakai ini, Mbak, aplikasi coba, Mbak, di Play Store itu ada. Saya lupa, banyak pilihannya, Mbak. Ya. Oke, Pak. Iya. Itu ada. Mbak Susan kan pernah pakai OVO, kemudian di-scan gitu aja, bisa kan? Bisa. Nah, ya pakai itu aja bisa biasanya. Sama. Ya. Oke. Oh iya. Baik, berikutnya. Kita akan bicara mengenai perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Saya tanya dulu deh, menurut Anda, apa toh perbedaan yang Anda ketahui lah? Ya, karena sangat banyak perbedaan-perbedaan, dan setiap buku yang membahas mengenai akuntansi manajemen itu nanti melihat dari sisi apapun mereka akan bisa mengatakan ini menjadi suatu perbedaan. Saya tanya ke Mbak Ceria Erva. Mbak Ceria, menurut Mbak Ceria, apa perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Menurut Anda, salah satu poin sajalah. Mbak Ceria, mana Mbak Ceria?
Mbak. Mbak ceria. Oh, nggak ada orangnya. Mbak Nesa. Apa Mbak Nesa? Menurut Anda, perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Kalau menurut saya itu di tujuannya, Pak. Apa Kalau tujuannya? akuntansi manajemen itu lebih ke kepentingannya itu buat kayak pengambilan keputusan gitu. Terus kalau akuntansi keuangan itu lebih ke Bukan pengambilan keputusan. pencatatannya gitu. Oh, lebih kepada pencatatannya. Tapi dia ada untuk pengambilan keputusan. Kan ada labanya tuh, Pak. Laba akuntansi. Laba bersih, setelah pajak. Itu kan bukan untuk informasi pengambilan keputusan. Ya buat pengambilan keputusan. Berarti sama. Oke. Dibantu, Mbak Siva. Mbak Siva Fawanis. Namanya agak susah nih Mbak Siva nih. Apa Mbak Siva menurut Anda perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita diskusi ini kita. Ya. Apa Mbak Siva? Kalau akuntansi keuangan lebih ke perhitungannya biar tahu bagaimana cara mengambil keputusan untuk akuntansi manajemen. Begitu. Terus? Sudah, itu saja. Dibantu deh Mbak Yulinda Puspita. Apa Mbak? Kalau keuangan mengenai yang standar akuntansi keuangan, kalau manajemen untuk mengukur fisik kayak proses. Apa Mbak? Yang akuntansi manajemen itu apa? Kayak prosesnya gitu, Pak. Prosesnya. Iya. Oke, ini terlihat karena kuliah pertama dan nggak tahu bukunya ya. Padahal Anda googling aja, insya Allah sudah dapat itu jawabannya. Banyak sekali perbedaan di dalam antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kita lihat saudara satu persatu, saudara. Dari sisi fokus, bahwa akuntansi manajemen itu berfokus kepada pihak-pihak internal. Namanya adalah akuntansi manajemen, berarti akuntansi yang dibuat untuk tujuan manajemen. Manajemen itu siapa? Internal perusahaan. Di dalam perusahaan ada manajemen. Jadi orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu adalah membutuhkan informasi yang disampaikan, yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Kalau lebih tepatnya lagi adalah, kalau kita mau lebih mengerucut, lebih kepada kalau bicara mengenai penentuan biaya produksi, maka hubungannya adalah kepada bagian produksi. Ya, berarti orang internal. Ya, atau pihak internal. Sedangkan akuntansi keuangan itu berfokus kepada eksternal. Siapa eksternal? Tadi pemerintah. Mereka akan lihat pajaknya perusahaan itu berapa. Ya, karena unsurnya adalah dari laba. Laba perusahaan berapa? Pajaknya berapa? Ini harus dibayarkan karena hubungannya dengan pendapatan negara. Kemudian siapa lagi? Investor. Investor ingin melakukan investasi kepada perusahaan. Maka saudara? Maka dia harus melihat berapa laba perusahaan saat ini. Bagaimana pos-pos lainnya? Berapa kekayaannya? Berapa nilai perusahaannya? Ini adalah orang-orang luar yang ingin melakukan investasi. Sedangkan yang internal itu lebih kepada apa? Untuk melakukan kinerja, proses peningkatan kinerja. Jadi fokusnya berbeda. Akuntansi manajemen berfokus kepada internal dan akuntansi keuangan berfokus kepada eksternal. Maka ya laporannya pun juga nanti akan berbeda. Kalau laporan keuangan atau laporan yang disampaikan atau informasi yang diberikan oleh akuntansi keuangan itu lebih kepada wujudnya adalah laporan keuangan yang selama ini Anda kenal. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan, dan
laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen karena sifatnya adalah internal, ini sesuai kebutuhan manajemen. Kalau manajer hanya ingin mencari informasi mengenai cost dan revenue, ya kita akan memberikan cost and revenue saja. Kemudian mengenai kinerja, ya akan disampaikan mengenai laporan yang bentuknya adalah kinerja dari masing-masing bagian. Misalkan demikian, saudara. Yang kedua, perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah, ya ini lebih detailnya, saudara. Sasaran pengguna bahwa akuntansi manajemen fokus memberikan informasi kepada pengguna internal. Sedangkan akuntansi keuangan fokus pada penyediaan informasi bagi pemakai eksternal. Annual report, laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan. Ini lebih kepada akuntansi keuangan. Yang kedua, karena laporannya berfokus untuk pihak internal, maka tidak ada aturan wajib yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen. Maka nanti kalau Anda perhatikan, Anda bekerja di suatu perusahaan, dan perusahaan itu misalkan jenisnya adalah manufaktur, Anda pasti akan, kemarin saya kerja di VTA, kok laporan kinerjanya bentuknya begini ya? Sedangkan sekarang saya bekerja di perusahaan B, laporan kinerjanya kok juga ternyata begini ya? Oh, ternyata inilah yang makna dari karena tidak ada aturan wajib. Tidak ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ya. Dalam hal untuk membuat laporan, yang penting sesuai dengan tujuannya. Walaupun misalkan ada yang aturan yang tepat, itu lebih kepada nanti bagaimana menghitung cost and benefit dari laporan yang dihasilkan tersebut. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, ya akuntansi keuangan ini lebih sifatnya adalah ada aturan yang harus diikuti dan ini berlaku serta dapat diterima secara umum. Kalau kita bicara mengenai akuntansi keuangan, pasti ada standar, ya, ada PSAK, ya, atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi nanti kalau kita mau melaporkan aktiva tetap, itu di posisi mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan neraca? Ini udah ada aturannya. Kemudian kalau kita mau mencapaikan laba rugi, maka yang dilaporkan pendapatannya dulu atau bebannya dulu. Nah, inilah yang disebut ada aturan yang mengikat dan harus diikuti. Ya. Ya. Sebentar. Yang berikutnya adalah ya. Ini kalau kok agak error ini. Sebentar. Tidak mau merespon. Ya, saya kembali lagi. Bentar ya, saudara, ini tidak mau merespon. Sebentar. Saya tampilkan itu aja deh. Ya. Nah, ini. Sudah ini, saudara. Coba kalau saya tampilkan lagi. Apakah bisa? Harusnya ada pembatasan input dan proses akuntansi manajemen bukan subjek dari PSAK. Sedangkan pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK. Oke, ini saya lewatin aja, saudara. Karena sudah saya jelaskan. Baik, saya akan masuk ke sini. Nah, yang ketiga, tadi saya katakan di awal bahwa akuntansi manajemen itu diciptakan informasinya digunakan oleh pihak internal. Ya, karena fokusnya. Atau pihak-pihak yang memang membutuhkan khususnya yang berada di dalam organisasi.
maka biasanya informasi yang diberikan, baik itu informasi keuangan ataupun informasi non-keuangan, maka bisa menjadi subjektif. Tergantung, ya. Kadang karena namanya subjektif itu kan, orang kalau udah bicara subjektif, kadang menjadi tidak ini sudah kadang-kadang kan tergantung penilaianmu. Kayak saya misalkan, saya akan menilai bunga bisa saja berbeda kalau saya menilai si Dita, misalnya begitu. Tergantung tingkat subjektivitas saya, ya. Walaupun sebenarnya itu kurang tepat. Kalau dalam organisasi sebaiknya informasi yang disampaikan itu harus sifatnya objektif. Tapi dalam akuntansi manajemen subjektif itu bisa saja terjadi. Berbeda dengan akuntansi keuangan karena dia pemakainya adalah pihak luar dan harus mengikuti aturan yang berlaku, maka informasi keuangannya ini adalah objektif. Ya. Jadi tepat, sesuai. Kalau kita punya piutang 50 juta, ya laporkan 50 juta. Ya. Kalau kita punya aset tetap 200 juta, ya katakan aset kita adalah 200 juta. Ya tadi, ini kalau misalkan informasi yang dihasilkan manajemen subjektif, saya lihat Dita dengan Bunga sama-sama tiap hari datang ke kantor sebelum waktu jam kerja, misalkan jam kerja mulai jam 8. Dita jam 7, Bunga jam 7. Tapi bisa saja bagi saya, karena saya pada saat saya lihat seringnya adalah Bunga dibandingkan Dita, maka pada saat saya membuat laporan kinerja, saya mengatakan bahwa Bunga lebih baik kinerjanya dibandingkan Dita, misalkan loh. Ini sebagai contoh. Padahal sebenarnya apa? Sama-sama datang jam 7, kerjanya juga sama. Ya. Kemudian hasil produksinya pun juga sama, misalkan. Sesuai dengan tugasnya masing-masing tersebut. Nah, ini kadang-kadang menjadi subjektif. Nah, itu salah satu bentuk contoh makna dari kata subjektif dan objektif. Berbeda dengan keuangan. Kalau keuangan, ya tadi, kalau kita punya laba 500 juta, ya sampaikan 500 juta. Yang terdiri dari unsur apa saja, itu sampaikan. Ya. Nah, aturan ketat yang diterapkan pada akuntansi keuangan ini cenderung menghasilkan informasi yang objektif. Tadi karena aturannya ketat, ada PSAK, dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan bagi akuntansi manajemen, informasi keuangan atau non-keuangan mungkin lebih subjektif sifatnya. Ya tadi, tergantung karena yang mengambil keputusan adalah manajer, saudara, dan tidak ada aturan baku, maka kadang-kadang ya tadi sesuai dengan keinginan dari para manajer. Jadi ini sifat subjektifnya di situ, saudara. Kemudian yang berikutnya, kalau bicara mengenai waktu, akuntansi manajemen itu berorientasi pada masa yang akan datang. Ya, jadi kalau kita apalagi tadi ada aktivitas yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu adalah digunakan untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ya, jadi lebih kepada berbicara mengenai apa yang akan kita lakukan ke depannya. Penjualannya berapa yang akan kita targetkan. Wilayah mana saja yang akan menjadi target kita. Ini ke depan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu lebih kepada berorientasi pada historis. Mencatat kejadian ekonomi atau transaksi yang sudah terjadi. Perusahaan membeli aset tetap 5 tahun yang lalu, tapi masih saja didepresiasi sekarang. Umur ekonomis masih berlaku. Maka sekarang pun kita akan mendepresiasi. Karena kejadiannya dari masa lalu. Jadi bersifat atau orientasinya adalah historis. Begitu juga, akuntansi keuangan tidak akan mencatat transaksi-transaksi kalau memang belum ada kejadian ekonomis. Ya, ini contoh memaknai orientasi masa yang akan datang dan orientasi historis. Ya. Kemudian, ya, evaluasi dan keputusan internal atau unit organisasi didasarkan pada informasi yang sangat rinci. Ya. Maka kalau kita misalkan mau melakukan penjualan, meningkatkan penjualan, maka
komponen-komponen apakah yang dapat mendukung agar penjualan tersebut naik, itu harus disampaikan. Informasi detail. Misalkan daya beli masyarakatnya tahun depan insya Allah meningkat, Pak. Kemudian pandemi segera berakhir. Orang sudah mulai bergeliat lagi untuk bekerja. Perusahaan sudah mulai hidup lagi. Ekonomi sudah meningkat. Nah, kita bisa, Pak, untuk meningkatkan. Nah, misalnya demikian. Ini salah satu. Jadi secara detail. Datanya juga biasa. Walaupun memang dikatakan data historis dari data yang lalu. Tetapi penggunaannya adalah untuk yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan itu lebih kepada apa? Informasi tentang perusahaan secara menyeluruh, umum. Jadi hanya laporannya adalah PT ABC, laporan laba rugi. Oh, berarti laporan laba ruginya PT ABC. Kemudian neraca PT ABC. Oh, itu bicara mengenai laporan posisi keuangannya PT ABC. Beda dengan kalau untuk akuntansi manajemen, dia akan melihat bagaimana unit organisasi tersebut, kinerja masing-masing antara departemen A, departemen B, departemen C. Dia lebih detail, saudara. Lebih terperinci. Ini yang perbedaan yang kelima. Dan yang terakhir, ya, kalau bicara mengenai derajat agregasinya, akuntansi manajemen menyediakan ukuran dan laporan internal report yang digunakan untuk menilai kinerja entitas, lini produk, departemen, dan para manajer. Jadi untuk menilai. Ya, maka dia lebih detail, saudara. Ya tadi, kalau misalkan menilai para manajer, Bunga sama Dita tadi sama-sama seorang manajer. Maka apa yang menyebabkan kinerja si A, si B ini berbeda? Ini harus detail. Ya, ini biasanya adalah bagiannya atau ranahnya adalah ranah dari akuntansi manajemen. Kemudian berikutnya, kalau untuk derajat agregasi akuntansi keuangan itu memfokuskan kepada kinerja perusahaan secara menyeluruh. Maka jarang sekali di dalam laporan keuangan, dan menurut saya sangat tidak ada di dalam laporan keuangan yang disampaikan itu akan menuliskan laporan keuangannya Departemen Dita, laporan keuangannya Departemen Bunga. Tidak ada. Misalkan Bunga mimpin Departemen A, Dita Departemen B, maka akan ditanya atau dibuat atau disampaikan laporan keuangannya adalah laporan keuangan masing-masing ini. Itu tidak kalau untuk yang akuntansi keuangan. Dia akan bicara mengenai gabungan. Departemen A, Departemen B menghasilkan laba berapa yang tujuannya adalah untuk organisasi, maka yang akan ditampilkan adalah organisasinya, gitu, saudara. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, akuntansi manajemen itu sifatnya luas, multidisiplin, karena tidak hanya bicara mengenai angka saja, tapi bisa adalah laporan kualitatif. Kualitatif itu adalah ya tadi penjelasan-penjelasan yang tidak hanya diukur dengan satuan mata uang tertentu. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu lebih sempit, ya, karena ya tadi informasi yang disampaikan hanya berkutat kepada keuangan saja. Kalau ini luas, multidisiplin, yang untuk akuntansi manajemen. Demikian, saudara. Untuk untuk perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Sehingga kalau bicara mengenai cakupan, management accounting is much broader than financial accounting. Artinya apa? Bahwa manajemen akuntansi manajemen itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Ya. Kan apanya yang menyebabkan dia lebih luas? Karena mencakup ekonomi manajerial, perekayasaan industri, dan manajemen sains. Kalau saya lebih tadi mencontohkan adalah kinerja masing-masing bagian itu lebih kepada ini, saudara. Kemudian nanti bagaimana pengambilan keputusan, ya, dan bagaimana perusahaan akan melakukan perekayasaan industri. Demikian, saudara. Ya, dan yang terakhir di materi kita, tapi ini sangat banyak, saudara, yaitu perubahan lingkungan bisnis nanti, khususnya di dalam perubahan lingkungan ini, kita akan bicara mengenai yang disebut dengan just in time, total quality management atau TQM, process of re-engineering, kemudian automation, dan theory of constraint. Nah, karena saya mengajarnya di 2 kelas,
yaitu kelas A22 dan besok pagi insya Allah A32, maka materi minggu pertama ini tidak saya habiskan di kelas ini. Keenakan bunga nanti. Materinya dapat semua, tapi yang kelas lain, satunya lagi, hanya nonton YouTube. Nggak mau saya. Maka, karena saya dapat 2 kelas, saya pecah. Maka sisanya nanti, ya, materi saya yang berhubungan dengan perubahan di dalam lingkungan bisnis akan saya jelaskan di kelas saya yang besok pagi. Demikian, saudara. Ya, kita selesaikan kuliah kita. Jadi nanti ada sambungannya, ada sambungan. Setiap minggu begitu ya, saudara ya. Biar adil. Jangan nanti saya bikin videonya sama saja dengan yang Pak. Hari ini dengan yang besok sama isinya. Mendingan supaya Anda apa? Supaya Anda tetap mengikuti YouTube saya. Ya, jadi Anda mau nggak mau harus nyari lanjutannya mana ini, ya. Jangan lupa, ya, like and subscribe lah. Masa subscriber saya segitu-segitu aja, kasihan lah. Enggak bercanda kok, bercanda ya. Ya. Pak. Mbak, gimana Mbak Nabila? Absen hari ini nggak dihitung, Pak? Ya dihitung lah, kenapa nggak dihitung? Maksudnya yang di link itu tadi, Pak? Yang 15 menit waktunya.